Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dalam mimbar gemar GSJA Peniel dan Anugerah Kemendung. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22, saya akan membacakannya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Yesus melakukan pekerjaan pelayanannya pada usia 30 tahun. Untuk lebih jelasnya kita membuka dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jelas di sini bahwa Yesus melakukan pekerjaan pelayanannya pada usia 30 tahun. Yesus memberitakan kabar sukacita dan mengajar kepada banyak orang, dan juga membuat banyak mujizat. Mujizat pertama yaitu di perkawinan di Kana. Ketika Yesus dan murid-muridnya diundang pada perkawinan itu, dan ketika pesta berlangsung, tuan rumah kehabisan anggur, dan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Yohanes pasal yang kedua. Bapak Ibu yang kekasih, Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kota ke kota lainnya, dari satu desa ke desa yang lainnya untuk memberitakan Injil. Orang banyak selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Orang-orang sakit dan menderita dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Yesus. Orang kusta ditahirkan, orang buta bisa melihat lagi, orang bisu bisa berbicara, orang tuli mendengar kembali. Demikian juga Yesus mengusir atau membebaskan orang-orang yang kerasukan setan atau roh-roh jahat. Dan masih banyak lagi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, dari apa yang dilakukan Yesus, mengajar dan menyembuhkan orang sakit dan menderita, ada berbagai macam tanggapan atau reaksi dari orang-orang yang hadir, yang melihat, dan juga mereka yang mengalami mujizat itu sendiri. Yang pertama, mereka orang-orang yang benar-benar tulus
menerima pengajaran Yesus. Mereka dengan sukacita mengikut Yesus dan melayani Yesus tanpa pamrih. Di antaranya adalah murid-murid Yesus. Zakeus yang dengan rendah hati menerima Yesus di rumahnya. Juga orang-orang yang bukan saja dengan tulus menerima Yesus, bahkan mereka menopang pekerjaan Yesus dan melayani Yesus dengan harta atau kekayaan mereka. Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, dan perempuan-perempuan yang disembuhkan oleh Yesus menerima dengan tulus dan melayani Yesus. Maria Magdalena yang darinya Yesus membebaskan 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Susana. Kita bisa membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Kita membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 dengan perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jelas Bapak Ibu yang kekasih, di sini dituliskan bahwa perempuan-perempuan yang sudah disembuhkan oleh Yesus melayani, mengikuti Yesus, menerima Yesus dengan tulus. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang hanya ingin mendapat mujizat, disembuhkan dari penyakit mereka, dan mereka hanya mau menerima berkat jasmani. Misalnya Yesus memberi makan kepada 4.000 orang, 5.000 orang. Mereka tidak tulus mengikut dan menerima pengajaran Yesus. Mereka hanya mau menerima berkat dan mujizatnya saja. Ketiga adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membenci Yesus dan menolak Yesus karena mereka merasa tersaingi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak mengajarkan kebenaran dari firman Tuhan, atau kalaupun mereka mengajarkan, mereka sendiri tidak mengakuinya dan tidak melakukan di dalam hidup mereka. Sehingga Yesus mengecam cara hidup mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berusaha mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit dan menderita, membebaskan orang-orang yang kerasukan roh jahat, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Seperti pembacaan kita bisa ulangi lagi. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan.
Mereka menolak dan memfitnah Yesus, meskipun mereka tahu dan melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga mengetahui bahwa para nabi telah menubuatkan akan kedatangan Mesias, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tetap tidak percaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah ibu dan saudara-saudara Yesus ketika mereka mendengar orang banyak berkerumun di dekat Yesus untuk mendengar pengajaran dan mujizatnya, maka keluarga Yesus datang memaksa mengambil Yesus serta mengatakan bahwa Yesus tidak waras, seolah-olah Yesus sudah terganggu jiwanya. Ini dituliskan tadi dalam pembacaan kita ayat yang ke-21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bapak Ibu tidak tahu apa yang menjadi alasan keluarga Yesus dengan mengatakan hal itu. Mungkin mereka takut dengan orang banyak ataupun alasan yang lain. Sebagai keluarga yang selalu bersama-sama dengan Yesus, tentunya mereka semua telah melihat apa yang dilakukan Yesus merupakan bukti bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang kekasih, dari pembacaan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita telah dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kita mendapat anugerah keselamatan. Oleh sebab itu, marilah kita lebih sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan segenap hati. Hidup takut akan Tuhan, mengenal Kristus dengan benar, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kepadanya. Kita melayani dengan tulus dan mempunyai motivasi yang benar, mendukung pelayanan melalui berkat yang sudah Tuhan berikan. Semua itu yang kita lakukan merupakan ungkapan syukur kita karena karya keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjadi saksi serta berkat dimanapun kita berada. Jangan takut mengakui Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berpikir yang benar, bertindak sesuai tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita banyak jiwa diselamatkan. Seperti amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian renungan Gemar hari ini. Tuhan Yesus
memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang menuntun kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil, Engkau selamatkan untuk menjadi saksi dan berkat dimanapun kami berada. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, Engkau menjadikan berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ketika kami melayani Engkau, biarlah kami melayani dengan tulus dan dengan segenap hati. Dan kami percaya kepadamu dengan segenap hati dan belajar untuk lebih dalam mengenal Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang sampai malam. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi segala aktivitas kami yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.